Halo guys, kembali lagi di sini bersama gua Ryan Sultonik ya. Di channel ini gue minta maaf banget sama kalian ya. Udah lama gue nggak aktif di YouTube soal beberapa edukasi yang biasanya gue tanggung jawab untuk membalas komentar kalian atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan di sini gue kembalinya membahas soal tips bulking di bulan Ramadan ini ya. Karena penting banget buat orang yang kurus dan menjalani puasa sehingga dia nggak tahu asupan nutrisi atau kalori yang harus diasup setiap harinya gitu. Dan di sini gue berbicara tentang apa yang harus kalian lakukan dan juga kewajiban-kewajiban untuk kalian yang punya aktivitas yang berbeda setiap orang masing-masing ya. Ada yang kerjanya jam segini dan jam segini. Nanti gue buat gambarannya sekalian juga program buat kalian. Oke, sebelumnya kalian bisa subscribe dan like, komen. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya gue bisa bereferensi ke konten-konten lainnya ya. Jadi bukan stuck di beberapa konten yang mengenai temanya untuk ini aja terus gitu. Misalkan dia ada yang pengen gue olahraga di mana dan bingung tempatnya, itu nanti di luar Ramadan atau setelah Ramadan bakal gue kasih tahu referensi tempat olahraga yang bagus di mana di Jakarta atau kota-kota yang kalian punya di atau kota-kota yang kalian tempati sekarang gitu. Jadi setiap kota tuh biasanya ada tempat latihannya, ada komunitas ataupun taman olahraganya lah di situ. Oke, di sini kita langsung bahas tips bulking. Oke, yang pertama kalian itu harus mempunyai schedule. Kalau kalian berat badannya itu sudah ideal ya, nggak perlu bulking sebenarnya, tapi kalau pengen bulking itu orang yang kurang berat badannya dan juga orang yang berotot tapi kering gitu. Belum kering banget sih, tapi dia pengen bulking lah. Oh, kurang lah massa ototnya, pengen dinaikin lagi massa ototnya. Dan juga orang yang kurus itu ada dua faktor sih orang pengen. Dan orang yang cutting itu nggak dari gendut. Jadi orang bulking tuh udah pasti dari kurus dan juga orang dari berotot gitu. Orang yang massa ototnya kecil. Itu kemungkinan dua yang pengen bulking. Tapi kalau untuk ke cutting itu nggak ada kemungkinan dari orang yang gemuk, nggak mungkin, karena orang yang gemuk itu bakal diet dulu. Tapi sebenarnya cutting sih hitungannya kayak diet, tapi beda diet dari diet itu ngurangin kalori. Tapi kalau misalkan cutting tuh hampir ngurangin kalori, untuk proteinnya tuh hampir sama, rasionya tuh tinggi juga, dan makanan itu lebih berat ya dan lean. Biasanya kalau cutting itu sama sekali kurang kena lemak banget lah. Dan di sini gue bakal ngasih tahu beberapa program. Oke, sekarang langsung contohnya aja ke program. Kita itu kan awalnya kan mulai puasa kan dari sahur ya. Sahur itu berhenti, oke, di sinilah berhenti. Kita mulai dari sini sampai ke sini. Puasa selama 12 jam di mulai dari sini. Kalian makan pertama ringan dulu ya. Kalian kalau memulainya dari mulai dari buka puasa tuh mulai ringan. Ringan itu kalian pertama tuh makanan pembuka, buah, misalkan buah nih. Buahnya apa dulu nih? Misalkan buah apel nih. Buah apel tuh berapa takarannya per sajian tuh? Misalkan satu buah apel tuh kalorinya segini. Lu coba makan satu dulu. Satu buah apel ya misalkan nih, ini nggak usah terlalu diikutin, tapi tinggal lu cek Google aja apa yang lu mau, karena orang tuh beda-beda maunya gitu. Nggak semua satu suka buah gitu, ada juga yang nggak suka buah ini itu lah ya kan. Tambah satu pisang lah, pisang yang kalorinya kecil, karena kita harus makan yang ringan dulu nih awalnya, karena usus tuh berhenti kan bekerjanya tuh. Nah, ini awalnya kan udah pasti air ya kan, air buah, ini buah langsung kedua. Langsung kita mulai ke di sini. Di jam 8 sampai ke jam 9 ini makan kedua. Makan kedua tuh makan inti makan lah. Tapi kalau lu mau taruh setelah makan ini juga nggak masalah, asalkan di sini lu jangan sampai ada workout gitu. Tapi kalau ada workout itu misalkan kita 3 jam, berarti lu workout di jam segini nih. Kan nggak mungkin juga nih. Kalau mau lu tuh workout di jam sore lah, di sore jam 4 sampai jam 6 gitu. Jadi jangan sampai makan dulu, makan berat lah gitu. Lu kalau mau makan jam segini, jam 9 sampai jam 8, tapi kalau mau makan jam segini setelah lu makan pembuka seperti buah dan apel atau yang lainnya lah, yang lu suka, buah naga kayak buah pir atau yang lainnya lah gitu.
Jadi simple aja lah ya. Oke, kita mengenai buah-buahan, yang awalnya mulai awal kita buka dari air, terus ke buah apel itu makanan pembuka, lalu kita mempunyai, kalau lu pengen buka di jam segini nih, inget kata gue tadi, lu buka pengen makanan inti di jam 8 sampai jam 9, terserah, bebas. Tapi kalau lu pengen makan di jam segini nggak apa-apa juga, asalkan jangan ada aktivitas di sini nih. Sama ini, kalau lu makan di jam segini jangan ada aktivitas juga. Tapi ada waktu jedanya lah gitu. Kasihan usus. Cuman kalau lu pengen makan berat di sini, kalau lu punya kebiasaan makan berat udah pasti ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah sih. Jadi di sini lu tambah sayur. Sayur apa, Bang? Sayur asem misalkan. Asem. Terus apa? Sop. Oke. Lu pilih aja, jangan dua-dua juga lu maruk berarti. Atau lu mau makan nasi padang nih, lu mau makan nasi padang, atau lu mau makan sate gitu. Oke, lu pilih aja nih, nggak usah terlalu berlebihan. Oke, inget ya. Nah, kalau lu pengen bulking tuh meal a day-nya ditambah. Kan ada yang one meal a day itu di satu kali makan dalam sehari ya. Misalkan lu cuma sahur aja makan dan isinya cuma minum gitu. Kalori juga ada dari minuman, misalkan lu minumnya kolak atau minuman yang berasa kayak manis-manis lah gitu, atau asam-asam. Pokoknya kalau yang gak ada kalori cuma air mineral aja, air keran lu minum gak ada kalorinya. Nah, dari sini lu makan lagi nih. Ini makan ringan aja, sayur basah misalkan. Atau lu mau makan yang lain, mau makan buah lagi. Contohnya jus alpukat. Jus alpukat di jam 8 sampai jam 9 malam. Lalu setelah minum jus alpukat lu pengen makan lagi nih ayam. Oke lah, ayam. Dada ayam lah, dada. Oke, dada ayam dimakan jam 8 sampai jam 9, tadinya ini udah dibuka nih, gitu. Bang, tadi persamaannya gimana? Kok gue nggak boleh makan di sini tapi di sini nggak, sama aja. Tapi kalau ini cuman gue kurangin aja. Jadi gue pengen ngambil intinya di sini. Tetap kalau lu makan keseluruhan nggak lu cicil, cuman frekuensinya berbeda aja. Frekuensinya lebih banyak tapi total kalorinya sama. Kalau dijumlahin sama aja masuknya gitu. Jadi biar nggak kaget aja gitu di awal. Tapi kalau lu pengen mulai seperti ini nggak masalah. Dan di sini kedua kalinya. Nanti lu tidur di jam segini baru sahur nih. Sahur lu juga makan yang ada tenaga ion, supaya apa? Lu kuat pada saat lu berpuasa ya. Ion itu yang mengandung kokonat ini banyak nih. Contohnya lu mau minum kelapa pada saat sahur, kelapa. Tenaga apa aja? Kuning telur misalkan, lu kuning. Gue takut kena bisul nih. Nah, itu mitos tuh. Jadi kenapa lu bisa kena bisul? Karena lu nggak tahu takarannya. Kuning telur oke, kita lihat nih. Kuning telur ya. Telur perbandingannya itu berapa? Putih, kuning. Dia 2, ini 1. Atau lu mau makan 3, nggak apa-apa, ini 1. Tapi kalau lu pengen, ini yang pengen cutting sih, atau pengen ngurangin berat badan, diet nih, ini berpengaruh. Tapi kalau untuk yang pengen bulking, 3 juga nggak apa-apa gitu. Atau 2, nggak apa-apa. Karena ini tenaga guys. Ini buat ke otot ya, buat ke massa otot lebih bagus karena lemaknya nggak ada. Dan di sini lu gunain kuning sebagai tenaga karena kolesterol juga lumayan. Nah, balik lagi ke sini. Jadi terserah lu nih. Lu atur sendiri ya. Beberapa makanan yang udah gue kasih tahu schedule-nya di jam berapa. Atau lu mau makan, lu bangun jam segini, tapi kan nggak mungkin, waktu tidur lu mepet gitu. Kalau lu tidur jam segini kan lu makan di jam segini sampai jam segini. Lu tidur di jam segini, lu bangun jam 3, nanti lu sahur tuh.
Lu jam berapa tidur? 1, 2, 3, 4, 5 jam lu tidur, nanti mungkin lanjut lagi lu pas pagi-paginya. Kalau lu pengen makan 2 kali nggak apa-apa, atau porsi dibanyakin gitu, bebas, asal porsi takaran kalorinya itu sama. Jadi misalkan lu pengen dijumlahin nih, caranya gini. Misalkan nih lu makan sate nih, sate itu kalorinya juga lumayan ya, dia bisa dapat 700 sampai 800, bahkan 900. Ada juga yang 1000. Ini gimana nih, kok bisa nyampe 1000? Tergantung berapa sate dan berat satenya berapa. Bumbunya gimana bang? Kan bumbunya enggak, bumbu tuh ngadung kacang dan juga beberapa bawang ya. Itu cuman olahan aja. Tapi kalau ada minyak itu berarti lemak tambahan, itu nggak masalah kalau lo yang pengen bulking. Kecuali lo pengen cutting nih, atau lu pengen diet nurunin berat badan, nanti gue bakal bahas di video selanjutnya. Nih kalau pengen bulking ya, nih lihat lagi sate misalkan ya, lu minimalnya aja. Misalkan berat badan lu itu butuhnya 1400, lu makan sate 700, makan sate 2 kali sehari aja udah nutup nih, seimbang. Tapi kalau lu pengen bulking lu lebihin, berarti 1700 gitu. 700 berarti nggak harus makan sate terus, tapi jumlahnya tuh sama. Nasi padang berapa bang? Nasi padang itu 590 sampai 600. Nasi padang 500 sampai 600. Ya kurang lebih segitulah, tergantung karena beda-beda dia menunya apa aja, di dalam komposisinya tuh apa aja, terkandung apa aja itu dalam satu makanan. Terus kalau lu pengen nambahin kalori, mungkin ada cabai-cabayan di situ, cabai. Lu makan cabai gak bang? Enggak, gue nggak suka cabai. Jujur gue dari kecil emang gue nggak pernah makan cabai ya. Gue udah fobias ya. Tapi kalau kalian mau ikutin ya silakan, bebas. Tapi kalau gue nggak menyarankan karena gue nggak doyan. Tapi kalau kalian doyan nggak apa-apa, bebas. Lalu kalian jumlahin total segini. Oke. Totalnya berapa? Kalian bisa lihat sendiri. Ini jumlah aja 200 guys. 200 kal. 200 ditambah sayur sop tuh sekitar 400-an, bahkan lebih. Karena dia ada beberapa bumbu dan juga beberapa sayur-sayuran ya, tomat, mungkin ada wortel, tergantung takaran yang kalian ini, tapi minimalnya aja 400 dalam satu takaran gitu. 400 tambah 200 600. Oke, kita lihat lagi. Oke, lu mau tambah bakwan itu hampir bakwan karena ada minyak gorengan itu ya. Itu bisa kena 70 sampai 120, tergantung besar dan berat bakwannya berapa gram. Oke, lu mau makan berapa gram? Nah, 100 sampai 20. 70 sampai 120 maksudnya. Terus mau ditambah sate juga, makanan kedua, atau lu pengen gabungin. Kalau lu nggak kembung sih nggak masalah. Oke, satenya setengah, cuma 5 biji doang bang, tambah sayur sop misalkan. Si 5 biji hitung-hitung ya, gue bisa kira-kira kalorinya 400-an. 400 ya. Ya itu tergantung apaan aja bagiannya ya. Terus dijumlahin nih, kita ambil angka minimalisnya aja. Berarti total berapa? 600, berarti 1070 kal ditambah malam. Nih malam nih guys, malam lu makan dada ayam. Ini lu makan maghrib tadi ya, lu makan malam nih, atau lu mau makan jam 9 sampai jam 10 nggak masalah gitu, nggak harus jam segini juga. Tapi intinya sebelum tidur tuh lu udah makan 2 kali, yaitu buka sama makan inti kedua lah. Itu makan dada ayam aja, atau dipanggang direbus terah, atau lu mau digoreng juga dengan minyak yang kotor ya, bebas. Total dada ayam sama jus alpukat kalian bisa jumlahkan sekitar, gue berani 400 sampai 500. Berarti total 1070, mungkin ditambah 400 sampai 900, berarti
kita ambil angka minimalnya aja tadi yang gue bilang, berarti 1470 ditambah sahur guys, tambah sahur. Ini mungkin udah beda hari karena lu udah tidur ya kan, udah beda hari hitungannya. Ini berarti total kalian baru bisa maintenance aja, karena tadi gua nggak tahu kalian sahur berapa. Misalkan kalau mau ditotalin, oke, kita langsung masuk ke hari hitungan pertama aja. Berarti lu mulai harus dari sahur. Sahur kalian makan yang tadi nih, tenaga, mungkin telur 3 itu kalorinya berapa. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri. Kalau ditambahin beberapa nasi karbo gitu, nanti beberapa dari sini kan hitungan kalorinya ada. Bisa ditambah tempe. Oke, tempenya 4 nih. Wow, sekitar 400 lah dapat. 400 kekal total semuanya ya. 60 tambah 60 kali 3 berapa? 180 ditambah tempe 4, tergantung tebal sama beratnya tadi ya. Kita hitung angka minimalnya aja, 200. 180 tambah 200 berarti 380. 380 380 ditambah 1470. Kalian bisa totalin berapa jumlahnya? 1850. Oke. Berarti stop di sini. Ini kalian udah maintenance dan udah berapa. Kalau misalkan kalorinya cuma masih segini, ada yang kalian tambahin takarannya lah, apa mau ditambahin kacang-kacangan, berarti kan makannya harus lebih ya. Intinya tadi gue cuma ngejelasin gambarannya aja nih. Ini gambaran. Ingat ya guys, ini cuma gambaran, kalian gak perlu contoh seperti ini juga, tapi ini contoh kotornya aja. Kalau penyajiannya lebih bersih, gue lebih berani lagi karena rada beda ya. Karena rada beda penyajiannya dan juga rasanya juga beda. Kalau kalian doyan dan rada ribet juga, belanjanya juga cukup mahal. Jadi kalau kalian pengen yang instan seperti itu, oke? Gue cuman bahas sampai sini aja. Jangan lupa klik yang tadi gue kasih tahu di video di awal. Subscribe, like, and comment. Thank you. See you guys tomorrow.